Halo sahabat Satu Tera. Masyarakat di Indragiri Hulu pernah ditipu miliaran rupiah. Setiap kecamatan menjadi korbannya. Lirik, air molek, rengat, peranap, dan banyak lagi. Lalu ditipu soal apa? Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa disadari, sekarang kita berada di pertengahan tahun 2022. Lalu bagaimana kabar kalian di tahun ini? Apakah semakin membaik atau masih pusing memikirkan di mana harga bahan pokok plus gaya hidup yang tidak lagi sama dengan upah minimum kerja? Buat kalian yang merasa nggak baik-baik aja di pertengahan tahun ini, mohon bersabar ya. Zaman memang lagi susah. Selama puluhan tahun, dari era ke era, dari masa ke masa sudah ratusan triliun uang masyarakat Indonesia lenyap seketika dengan skema format pola dan strategi yang sama. Di masa yang lagi kacau ini, tentunya instrumen penghasil uang ataupun investasi seringkali kita sebagai korban dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena minimnya pengetahuan dan keterbukaan bagaimana tentang edukasi berinvestasi. Ironisnya, yang menjadi korban adalah semua kalangan masyarakat, mulai dari petani sampai ke seorang manajer pun ada. Lebih parahnya lagi, uang yang mereka gunakan bersumber dari hasil meminjam ke bank, lalu mereka salurkan lagi untuk berinvestasi. Namun karena ingin cepat kaya, mereka terjebak di investasi bodong tersebut, sehingga kerugian mereka menjadi 2 kali lipat. Lalu sangat banyak dampak buruk yang mereka alami, seperti aset yang sebelumnya ada malah kejual. Contohnya seperti mobil, rumah, bahkan tanah, atau lainnya. Bahayanya lagi, kalau sampai anak mereka putus sekolah. Ya, memang kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi dari puluhan tahun lalu semenjak Charles Ponzi memulai aksinya di Amerika pada tahun 1920. Buat sejarahnya, kalian bisa langsung baca di Wikipedia. Linknya Satu Tera rangkum di kolom deskripsi. Oke, silahkan dibaca. Skema Ponzi ini biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Singkatnya begini, skema Ponzi adalah skema palsu atau investasi bodong. Artinya keuntungan yang diperoleh oleh investor asalnya bukan dari keuntungan bisnis atau operasi bisnis. Keuntungannya berasal dari uang mereka sendiri atau uang investor lain. Karena menawarkan untung yang besar ini, banyak masyarakat terjebak kembali pada investasi seperti ini. Padahal jika dilihat secara logis pun, bahkan bank sendiri nggak berani memberikan bunga yang begitu besar seperti yang dijanjikan oleh investasi Ponzi yang bermoduskan investasi keuangan. Misalnya, kalian investasi 100 juta dan dikembalikan bulan depan dengan bunga 100%. Wow! Jika itu bukan Ponzi scam, kenapa nggak orang itu aja pinjam uang ke bank lalu dia gandakan dengan keuntungan 100% tadi per bulannya? Sedangkan bank hanya berani memberi bunga 10%, itu pun per 1 tahun. Menariknya, kenapa banyak orang yang masih terjebak dalam skema Ponzi ini? Alasannya simple, siapa sih orang yang gak mau cepat kaya? Hampir 99% orang ingin cepat kaya. Nah, ketika seseorang berpikir jika ia investasi di suatu tempat, ia bisa kaya dalam waktu seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, maka mereka akan mencoba menaruh seluruh uangnya, bahkan mereka akan berhutang. Dan ketika ada hasrat untuk menjadi cepat kaya, di saat itulah mereka terjebak masuk ke dalam skema Ponzi. Hal ini merupakan umpan yang paling gampang untuk menjerat orang-orang yang bernafsu kaya dengan cepat. Padahal itu adalah hal yang mustahil. Jika mau kaya, pastinya kalian harus kerja keras, mesti siapkan waktu dan mesti pintar tentunya. Namun kabar dukanya, masyarakat di Indragiri Hulu pernah terjebak dalam skema Ponzi ini. Sangat-sangat amat ironis sebenarnya. Satu Tera nggak maksud membuka luka lama ataupun lainnya. Tujuan Satu Tera hanya untuk pembelajaran pada diri sendiri dan agar sahabat Satu Tera nggak terjebak di skema Ponzi. Mari kita jadikan kejadian ini untuk belajar agar terhindar di kemudian hari. Kalau contoh skema Ponzi terbesar di Indonesia kasus First Travel. Baca aja deh beritanya, dan banyak lagi penipuan berkedok investasi. Contohnya robot trading misalnya. Yah ampun deh, malas bahas beginian. Sangat sedih kalau orang kesayangan kita diam-diam terjebak dan mengalami kerugian yang amat besar di investasi bodong atau Ponzi scam. Tips dari Satu Tera agar kalian aman dalam berinvestasi. Yang pertama, pahami dulu apa sih itu investasi. Investasi merupakan alat mitigasi resiko, bukan alat untuk memperkaya diri secara instan atau cepat. Resiko dari apa? Ketidakpastian dari mana?
dari masa depan ketika kita berinvestasi sehingga hal-hal tersebut dapat terukur. Jika kamu mau hal yang instan, itu bukan investasi tetapi judi. Yang kedua, investasi dari uang dingin. Maksudnya itu dari tabungan yang tidak akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dan jangan pernah investasi dari uang hasil hutang, karena berhutang untuk investasi itu adalah hal yang salah. Yang ketiga, jangan investasi agar terlihat keren. Banyak dari sebagian orang berinvestasi agar ingin terlihat nggak ketinggalan zaman atau keren, padahal tidak paham sama sekali tentang apa yang mau dia investasikan. Yang keempat, pemahaman. Inilah poin yang sangat penting. Jangan pernah taruh uang kalian di instrumen investasi jika kalian sendiri tidak paham sama sekali. Pelajari dulu kondisinya, situasinya, sampai resiko instrumen investasi tersebut. Karena instrumen investasi itu banyak banget. Gini loh, kita nggak ngapa-ngapain aja, resikonya banyak. Apalagi kita melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Oke, Satu Tera pamit. Adios.